Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Apriani dengan nomor induk mahasiswa 105170451. Saya mengambil program studi ilmu pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Pak Z Haryanto SHMH. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yang mana menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai. Perbuatan yang merugikan negara yang terbukti dilakukan atas dasar kesengajaan tidak hanya bisa diselesaikan dengan penggantian keuangan negara saja, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Di dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Adapun yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara, yang pertama adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dihitung dari nilai uang. Yang kedua, menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, menyuruh seseorang melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Yang keempat, turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana tersebut. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada seseorang guna untuk melakukan perbuatan pidana. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, di mana setelah saya menyimak video tersebut, video perbincangan mengenai konspirasi dana siluman APBD yang mencangkup banyak pemain, analisis saya adalah telah terjadinya penyelewengan di mana aparatur pemerintah tidak menerapkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara. Yang mana dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara pada dasarnya selalu berkaitan atau dijiwai oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam video tersebut, menurut saya juga ada unsur kelalaian, sehingga terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang licik. Kurangnya pengawasan juga menjadi pemicu terjadinya penyelewengan tersebut. Menurut saya, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan bagi pemerintah-pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah. Jika sudah terjadi penyelewengan, maka negara akan mengalami kerugian. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, fungsi kontrol sangat diutamakan. Hal ini dimaksudkan agar pejabat tersebut mampu dalam meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan yang sinergis antara KPK dan BPK sangatlah diharapkan guna meminimalisir praktek-praktek korup dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga pengelolaan tetap terarah pada sasaran yang hendak dicapai. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjawab soal yang ketiga, di mana jika saya menjadi seorang kepala pemerintahan, saya akan menggunakan dan mengalokasikan dana-dana keuangan seperti dana desa untuk keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, dengan cara membeli peralatan kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Melalui dana yang ada akan sangat-sangat saya pergunakan dengan sebaik-baiknya guna memutus mata rantai dan penyebaran COVID-19 ini. Dan saya akan sangat-sangat membantu dan peduli kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini.
Saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dalam masa pandemi ini dengan menggunakan dana-dana keuangan itu tadi, karena mereka adalah tanggung jawab saya sebagai kepala pemimpin di pemerintahan. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.